Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda, NPM 1803090026, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Memenuhi tugas pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan asuhan Bapak Drs. Sohibul Ansor Siregar, MSI. Dengan adanya 4 soal yang akan saya jelaskan nantinya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai MDGs dan pelaksanaannya di Indonesia. MDGs atau Millennium Development Goals atau MDGs adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan KTT Millennium oleh 189 negara anggota PBB di New York, September 2000. Semua berkomitmen mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Deklarasi ini berisi paket arah pembangunan global dengan beberapa target, yaitu poin pertama adalah pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim dengan pencapaian atau target untuk menurunkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang lalu menyediakan seutuhnya pekerjaan yang produktif dan layak terutama perempuan dan kaum muda. Poin yang kedua yaitu MDGs mewujudkan atau mencapai pendidikan dasar untuk semua. Yang paling utama dalam percepatan percapaian sasaran MDGs pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di Indonesia. Berbagai kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah yaitu dalam pencapaian pendidikan sebagai berikut. Yang pertama adalah perluasan akses yang merata pada pendidikan khususnya pada masyarakat miskin, peningkatan kualitas dan relevansi penduduk, lalu penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Poin ketiga yaitu MDGs mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di poin ini, pencapaian kesetaraan gender yang terkait dengan pendidikan pada tahun 2005 dibandingkan ketenagakerjaan terlihat adanya peningkatan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upaya di sektor non-pertanian. Di samping itu, Indonesia juga melakukan kebijakan pengarus utamaan gender antara lain rekrutmen untuk lembaga-lembaga politik dan pemerintah dengan pertimbangan 30% dari perempuan, dan dalam memprioritaskan gender ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan gender meliputi yang pertama yaitu peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Yang kedua, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindakan kekerasan. Yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan perempuan. Lalu poin yang keempat ialah MDGs menurunkan angka kematian anak. Menurunkan angka kematian bayi balita sebesar 2/3 antara 1990 dan 2015. Indikator utama dalam tujuan ini ialah angka kematian anak di bawah 5 tahun. Target MDGs mengurangi 2/3 angka tahun 1990. Saat itu jumlahnya 97 kematian per 1000 kelahiran yang hidup. Targetnya adalah 32 kematian per 1000 kelahiran hidup. Dengan demikian, Indonesia cukup berhasil dalam mengatasi kematian balita. Namun demikian, masih terjadi disparitas regional yang tidak mencapai target, yang mencerminkan adanya perbedaan akses dan pelayanan kesehatan terutama di daerah-daerah terpencil. Ialah memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesejahteraan terutama bagi masyarakat miskin, terutama masyarakat tinggal di daerah-daerah terpencil, dan tidak membeda-bedakan pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat yang kurang mampu. Lalu poin yang kelima yaitu MDGs meningkatkan kesehatan ibu. Sama seperti tujuan sebelumnya, target yang ini dicapai melalui MDGs. Di poin kelima adalah mengurangi 2/3 rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.
Seperti diketahui bahwa persalinan merupakan peristiwa besar sehingga apabila tiba-tiba terjadi komplikasi ketika sedang bersalin, maka konsekuensi yang dihadapi oleh sang ibu sangatlah besar. Tetapi dalam penggunaan kontrasepsi oleh wanita usia 15-49 tahun meningkat menjadi 61%. Perawatan antenatal juga mengalami peningkatan, akan tetapi dengan keterbatasan data, sulit untuk mengukur sejauh mana pencapaian target akses untuk kesehatan reproduksi. Dengan begitu, untuk itu, upaya dalam meningkatkan kesehatan ibu ialah mengadakan program kesehatan, misalnya pelaksanaan pekan imunisasi nasional, standarisasi obat dan makanan, serta peningkatan gizi masyarakat. Lalu meningkatkan program pemerataan kesehatan dengan cara melengkapi sarana dan prasarana kesehatan yang meliputi tenaga medis, obat-obatan, dan alat-alat penunjang medis lainnya hingga ke pelosok desa. Lalu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, misalnya melalui program asuransi kesehatan, keluarga miskin, untuk keluarga miskin prasejahtera. Lalu yang selanjutnya yaitu poin ke-6. Poin ke-6 ialah memerangi HIV/AIDS, malaria, serta penyakit lainnya. Tujuan dari MDGs adalah memerangi penyakit menular atau di mana HIV berada pada urutan teratas dikarenakan penyakit inilah yang paling banyak menghancurkan masyarakat. Jumlah penduduk Indonesia yang mengidap AIDS diperkirakan sekitar 179.000 sampai dengan 219.000 jiwa dan mayoritasnya adalah seorang laki-laki. Jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan di Indonesia meningkat 2 kali lipat di antara tahun 2004 sampai dengan 2005. Sementara itu, pengadilan penyakit berkolosis yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target. Pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas bahayanya HIV/AIDS dalam kesehatan. Dengan begitu juga diperlukan kerjasama yang berkesinambungan antara masyarakat dan pemerintah agar HIV/AIDS segera diberantasi atau tidak adanya lagi penyakit menular seperti HIV dan AIDS. Poin ke-7 yaitu memastikan kelestarian lingkungan. Harus disadari bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia banyak sudah mengorbankan lingkungan alam. Salah satu masalah utama adalah penebangan liar. Indikator pertama ialah proporsi lahan berupa tutupan hutan berdasarkan citra satelit. Jumlah sekitar 49,9% atau bahkan mungkin sudah lebih rendah dari angka tersebut. Sejauh ini, angka terkini tentang emisi karbon dioksida per kapita adalah 1,34, sedangkan konsumsi bahan-bahan perusak lapisan ozon masih pada tingkat 6,54% masih metrik ton. Proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat pada 2004 adalah 47,5%. Untuk itu, target yang ingin dicapai ialah mengurangi laju hilangnya keragaman hayati dan mencapai pengurangan yang signifikan. Yang kedua ialah menurunkan separuh proporsi penduduk yang tidak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar. Yang ketiga yaitu pada tahun 2020 telah mencapai perbaikan signifikan dalam kehidupan setidaknya 100 juta penghuni kawasan kumuh. Poin yang ke-8, poin yang terakhir ialah promote global partnership for development, kemitraan global untuk pembangunan. Indonesia telah mendapatkan manfaat dari mitra pembangunan internasional untuk meningkatkan efektivitas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia. Untuk itu,
Dengan begitu mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan dapat diterka dan tidak ada diskriminasi, termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional, membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang berkembang dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan tarif dan kuota untuk ekspor mereka dengan meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang besar, pembatalan hutang bilateral resmi, dan penambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan. Selanjutnya, soal kedua yaitu catatan mengenai SDGs dan pelaksanaannya di Indonesia. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Berbeda dari Millennium Development Goals atau MDGs, SDGs dirancang melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, CSO, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Prinsip utama menghendaki SDGs yaitu keadilan prosedural yang sejauh mana seluruh pihak, terutama yang selama ini tertinggal, dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan, dan keadilan substansi atau sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga, terutama kelompok tertinggal. Ada 17 yang ingin dicapai oleh SDGs, yaitu yang pertama mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk tampilan, yang kedua mengakhiri kerja, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga yaitu kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Yang keempat, pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta juga mendukung kesempatan untuk seumur hidup bagi semua. Yang kelima yaitu mencapai hasil general dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Yang keenam yaitu ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dari sanitasi bagi semua. Yang ketujuh yaitu dapat diandalkan akses terhadap energi yang terjangkau. Yang kedelapan yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang kesembilan yaitu membangun infrastruktur yang tangguh. Tujuan yang ke-10 yaitu mengingat di dalam dan antar negara. Yang ke-11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang inklusif. Yang ke-12 yaitu pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13 yaitu mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan dan perbaikan. Yang ke-14 yaitu mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut. Yang ke-15 yaitu melindungi, memanfaatkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan. Yang ke-16 yaitu mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ke-17 yaitu menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu soal ketiga. Soal ketiga yaitu catatan khusus mengenai pendidikan baik pada MDGs maupun pada SDGs. Catatan khusus mengenai pendidikan pada MDGs. Pendidikan adalah di mana yang paling utama dalam percepatan pencapaian MDGs ialah meningkatkan pemerataan akses pendidikan secara adil bagi semua anak di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Nah, pembangunan pendidikan memang masih diupayakan sampai saat ini. Dengan hasil kedepannya diharapkan insan muda seluruhnya dapat merasakan pendidikan untuk menjadi pedoman ke depan di masa depan yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Catatan khusus mengenai pendidikan pada SDGs pendidikan bertujuan dengan pendidikan yang menjadi tumpuan upaya pemerintah untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable Development Goals hingga 2030 berdasarkan syarat dari Forum PBB yang telah disepakati pada tanggal 2 Agustus 2015. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sarana lainnya. Dalam 17 poin SDGs, terutama untuk peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia, sehingga diharapkan peran pendidikan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam mendukung SDGs dengan target 1 sampai dengan 10. Selanjutnya yaitu soal yang keempat. Soal yang keempat yaitu catatan khusus mengenai aspek pemberdayaan masyarakat baik dalam MDGs maupun SDGs. Catatan khusus mengenai aspek pemberdayaan masyarakat dalam MDGs, tujuan pembangunan yang berkelanjutan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Lalu catatan khusus mengenai aspek pemberdayaan masyarakat dalam SDGs. Pemberdayaan masyarakat dalam SDGs, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang muncul akibat terjadinya permasalahan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dan dirasakan pada saat itu. Pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Tidak hanya hak generasi sekarang saja yang perlu dipenuhi kebutuhannya, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak generasi yang akan datang, termasuk di dalam perihal perolehan sumber daya alamnya. Momen 25 September 2015 menjadi titik tolak bagi pemimpin dunia secara resmi menyepakati agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs yang berisi 17 tujuan yang sudah dijelaskan di soal kedua dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk tahun 2030 ke depan. Guna mengakhiri kesenjangan dan melindungi lingkungan, SDGs berlaku bagi seluruh negara atau universal, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara-negara maju yang memiliki moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs. Oleh karena itu, keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peranan penting dari sinergitas pemerintah, perusahaan, dan masyarakat umum. Bagaimana memberikan partisipan terbaik perusahaan dalam mendukung SDGs tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.